Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Selama belajar di rumah, ditemani oleh bapak, oleh mama, oleh saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik. Baiklah anak sekalian, sekarang kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu hadis. Sebelumnya sudah dijelaskan para pentahrij hadis, dan kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya Bapak akan menyapa dulu kesiapan anak sekalian. Basit, bagaimana Basit kabarnya? Bagus. Adit bagaimana Adit? Bagus. Adit ini yang biasa mesem-mesem saja kalau di kelas. Bagaimana tugasnya yang kemarin Adit? Sudah dikerjakan? Bagus. Irsan bagaimana Irsan yang ada di Tanah Merah? Tidak lupa juga itu Atun itu yang ada di sana jauh di Pakar ini. Apakah ada sinyal di sana? Baiklah anak sekalian, kita mulai saja kelanjutan pembelajaran kita, yaitu para pentahrij hadis. Anak sekalian, biografi para pentahrij hadis pada pembelajaran lalu kita sudah sampai pada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu Imam Ibnu Majah. Kita lanjutkan Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Beliau dilahirkan di Qazwini, Irak pada tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Ibnu Majah terkenal sebagai ulama hadis dan tafsir Al-Quran dan sejarah kebudayaan Islam. Hal ini terlihat dari 3 karya besarnya dari Sunan Ibnu Majah, yaitu Tafsir Al-Quranul Karim, Sejarah Perawi Hadis atau At-Tarikh, dan beliau juga adalah seorang yang sangat terkenal dalam perawi hadis. Untuk itu, Ibnu Katsir mengomentari kepada Imam Ibnu Majah, yaitu Muhammad bin Yazid bin Majah, pemilik kitab Al-Sunan yang terkenal. Kitab ini menunjukkan atas amal, ilmu, kedalaman, ketajaman, dan konsistensinya dalam mengikuti sunnah, baik dalam masalah-masalah yang mendasar maupun masalah cabang atau furu. Sehingga para ulama sebelum abad ke-6 memasukkan ke dalam buku induk 6 atau Ummahat Kutubus Sittah. Kemudian dimasukkannya setingkat dengan Al-Muwatta. Karya Imam Malik. Para ulama mendahulukan Sunan Ibnu Majah daripada Al-Muwatta dalam gabungan buku induk hadis 6, karena di dalamnya terdapat beberapa hadis yang tidak didapat dalam kitab 5 dan didapat lebih banyak dari Al-Muwatta. Bukan berarti ia lebih unggul dari Al-Muwatta. Imam Ibnu Majah meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Anak sekalian, yang ketujuh adalah Imam Malik bin Anas.
Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris Al-Asabi Al-Madani, salah seorang imam pendiri mazhab Maliki. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mendapat gelar Abu Abdillah. Dalam usia yang sangat belia, beliau telah menghafal Al-Quran dan menghafal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sering menghadiri majelis ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya, yaitu Abdurrahman bin Hurmu. Salah satu karya yang sangat terkenal dari Imam Malik bin Anas adalah Kitab Al-Muwatta. Sehingga As-Syafi'i mengomentari tentang Imam Malik, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Demikian juga Imam Malik Yahya bin Ma'in juga berkomentar, Imam Malik adalah hujatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Berikut teman sekalian, yaitu yang ke-8, para pentahris hadis adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan Az-Zuhli As-Saibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Marwa, kemudian dibawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Gelar beliau adalah Abu Abdillah. Tentang Imam Ahmad, Imam As-Syafi'i berkomentar, aku keluar meninggalkan Baghdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara, lebih faqih dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hambal. Demikian juga Yahya bin Ma'in menuturkan juga berkomentar, aku tidak pernah melihat seorang yang meriwayatkan hadis karena Allah kecuali 3 orang, yaitu Ya'la bin Ubaid, Al-Qa'nabi, Ahmad bin Hambal. Di antara karya Ahmad bin Hambal adalah yang sangat terkenal, yaitu Kitab Al-Musnad. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Nah sekalian, yang ke-9, yang terakhir daripada para pentahris hadis adalah Imam Ad-Darimi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin As-Samad Ad-Darimi. Kauniyah beliau adalah Abu Muhammad atau Imam Ad-Darimi. Ia dilahirkan pada tahun 181 Hijriah. Beliau sendiri menuturkan bahwa aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Ad-Darimi dianugerahi kecerdasan yang luar biasa tajam, sehingga banyak para ulama yang berkomentar. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal memuji beliau dan menyebutnya dengan gelar imam, dan berpesan agar menjadikannya rujukan seraya ucapannya diulang-ulang seperti itu karena kekagumannya dengan Imam Ad-Darimi. Demikian juga Muhammad bin Bashar juga berkomentar bahwa penghafal kaliber dunia ada 4, yaitu Abu Zurha Ar-Razi, Muslim An-Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman, dan Muhammad bin Ismail di Bukhari.
Karya-karya daripada Imam Ad-Darimi antara lain yang sangat fenomenal adalah Sunan Ad-Darimi. Beliau meninggal pada hari Kamis bertepatan dengan hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah setelah asar tahun 255 Hijriah dalam usia 75 tahun dan dimakamkan keesokan harinya pada hari Jumat pas bertepatan dengan hari Arafah. Anak sekalian, untuk melengkapi pembelajaran kita di rumah, baiklah Bapak akan membuatkan tugas untuk kalian, yaitu yang pertama adalah buatlah ringkasan para pentahris hadis. Ini berupa format, kalian bisa isi, bisa. Oke, anak sekalian, Bapak ulangi lagi karena tadi kebetulan ada gangguan teknis. Untuk melengkapi pembelajaran kali ini, Bapak akan kasih tugas untuk kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Yaitu buatlah ringkasan para pentahris hadis. Ini berupa format. Kalian bisa mencari di buku atau di pembelajaran ini, yaitu yang berisikan tentang nama dari 9 para pentahris hadis, kemudian nama lengkapnya, tahun lahirnya, karyanya, apa saja karyanya, paling tidak kalian isi satu saja karyanya yang fenomenal, yang sangat terkenal. Kemudian tahun meninggal, dan jangan lupa komentar para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah untuk tugas kalian juga sebagai bahan ulangan harian kita, yaitu kalian harus mencari hadis yang diriwayatkan oleh ke-9 perawi hadis. Ya, mencari hadis yang diriwayatkan oleh ke-9 perawi hadis. Silahkan kalian semua bisa mencari di web atau di buku-buku lain atau di majalah-majalah yang tertera hadis yang diriwayatkan oleh ke-9 perawi hadis tersebut. Baiklah anak sekalian, pastikan kalian bergabung dengan temannya. Bagi teman yang kebetulan tidak ada sinyal di rumahnya, mohon bergabung dengan teman yang ada sinyalnya supaya bisa mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas dikumpulkan pada waktu masuk sekolah yang belum bisa ditentukan waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selesai sudah pembelajaran untuk ilmu hadis. Belajar dengan baik, cari tugas dengan baik, kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pastikan Anda mengikuti pembelajaran ini, dan mudah-mudahan Anda bisa bergabung, kalian semua dengan teman-teman bisa bergabung untuk mengerjakan tugas ini. Salam dari saya, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.